Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 26 Desember 2022 bersama Bapak Renold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom, berkah dalam para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada. Kembali saya Renold Vincent dari Paroki Keluarga Kudus Banteng mengudara, menemani Anda semuanya merenungkan bacaan Injil pada hari ini yang akan dibawakan seperti biasa oleh mama saya. Silakan, Ma. Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 17 sampai dengan 22. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Para sahabat, ada satu hal yang menarik di dalam interview yang saya lakukan terhadap Bang Peter Charles Patiapon. Beliau adalah founder dari OCC, Orphan Care Community. Halo Bang Peter, selamat Natal, Merry Christmas. Selamat Natal juga untuk Mas Renold Vincent, saudara dan sahabat kami. Bang Peter, ini saya melihat OCC ya. OCC ya, para sahabat Fresh Juice tadi sudah saya jelaskan di awal sebelum interview ini bahwa Bang Peter ini adalah founder ya dari OCC, Orphan Care Community. Ya, ada logonya di kaos Bang Peter sekarang ini. Kalau teman-teman mengakses Daily Fresh Juice dari YouTube akan melihat itu ada YouTube-nya OCC ya. Nanti teman-teman bisa mengakses juga. Dan pertanyaan saya adalah begini Bang Peter, berangkat dari ketertarikan saya, ini sungguh impress. Saya sungguh impress ya, sangat terkesan dengan OCC. Kalau saya lihat pelayanannya itu ke seluruh Indonesia, itu ke panti-panti asuhan, ke anak jalanan dan sebagainya. Itu awalnya gimana sih Bang Peter? Oke, terima kasih Mas Renold Vincent. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Peter Charles Patiapon. Saya mewakili semua teman-teman di Orphan Care Community OCC, semua adik-adik kita di panti asuhan, oma opa di panti jompo mengucapkan Selamat Natal 2022 untuk semua pendengar Fresh Juice di mana saja. Teruslah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya, saya jawab pertanyaan Mas Vincent tadi. Silakan. Baik.
OCC itu dimulai tahun 2007, tepatnya bulan Juni. Dan pertama kali saya ke panti asuhan itu adalah di panti asuhan Vincentius Putra di Keramat, Jakarta Pusat. Dan di sanalah dimulai. Tuhan memulai memutar haluan hidup saya. Kenapa? Karena itu adalah pertama kali saya ke panti asuhan. Oh ya. Dan saya adalah dulu sebelumnya, saya lahir tahun 72. Jadi umur saya sekarang tepat 50 tahun, dan di tahun 2007 umur saya 35 tahun. Dan selama 35 tahun saya adalah kategori umat yang hanya ke gereja pada saat Natal dan Paskah. Tapi kenapa? Itu juga kadang-kadang lewat 1 tahun nggak ke gereja kalau lagi banyak kesibukan. Nah, saya ke panti asuhan itu bukan untuk pelayanan ya, karena saya baru pertama kali ke panti asuhan. Jadi pertama kali saya panti asuhan itu panti asuhan Vincentius Putra, saya untuk bekerja, untuk syuting. Karena dulunya itu adalah saya pemain film, pemain sinetron, bintang iklan, dan juga dubber pengisi suara, pekerja seni. Nah, iya. Nah, kenapa Tuhan memulai memutar haluan hidup saya? Saya bersyukur sekali pada Tuhan. Saya diarahkan bekerja syuting di sana. Pertama kali saya ke panti asuhan. Sebelumnya ada beberapa teman saya yang pengen ngajak saya panti asuhan, pasti saya nolak. Ngapain ke panti asuhan? Mendingan kita ke tempat lain, ya kan? Nah, itu makanya tiba-tiba saya berubah haluan. Tuhan loh yang merubah haluan hidup saya. Ya, dari saya kurang mengenal Tuhan, dan saya sangat bersyukur. Saat ini saya kalau nggak ke gereja 1 minggu aja, sepertinya saya punya ada yang lain ya, ada yang lain. Jadi ke gereja itu misa, saya sekarang sudah menjadi bagian dari hidup saya. Nah, tentu di sini saya berterima kasih. Di sana ada untuk Om saya almarhum, Pater Benten Tua OFM yang juga bertugas di Panti Asuhan Vincentius Putra. Untuk semua para pater, para romo di Vincentius Putra, para pater Fransiskan, dan juga di tengah perjalanan ada seorang Bapak Uskup yang sangat luar biasa bagi kami, Bapak Monsinyur Mandagi. Dulu waktu kami kenal sebagai Uskup Ambon, dan sekarang beliau bertugas sebagai Uskup di Keuskupan Merauke. Oh, begitu sejarahnya ya. Oke, Bang Peter, ini kan berarti 15 tahun ya sampai hari ini gitu ya. Ada hambatan atau tantangan tersendiri nggak yang Bang Peter alami selama ini dalam pelayanan Bang Peter dan OCC? Baik Mas Vincent, pertanyaan luar biasa. Hambatannya tentu banyak sekali. Pertama adalah dari sisi finansial. Sebagai teman-teman tahu, saya pelan-pelan mundur sebagai artis. Ya, artis itu kita tahu kita tahu honornya lumayan. Jadi, tapi saya tidak merasa itu sebagai suatu hal yang merugikan saya, tidak, ya kan? Saya tetap mencintai dunia seni peran, saya masih suka nonton film segala macam, tapi saya hanya fokus sekarang untuk bekerja di bidang sosial. Dan yang kedua itu adalah hambatan yang paling utama tentu penolakan. Penolakan dari sahabat dekat, dari saudara dekat, dari 10 orang yang saya ajak untuk ikut pelayanan, 9 pasti menolak. Seperti kata firman Tuhan Yesus, tuain banyak, pekerja sedikit. Dan pertama-tama tentu saya merasa kecewa. Aduh, ini katanya teman baik. Jalan ke sana, jalan kemari mau, tapi diajak ke panti asuhan kenapa nggak mau? Itu di awal kali, pertama kali saya pelayanan. Tapi lama-lama saya mengimani, kalau pelayanan itu nggak ada hambatan, mulus-mulus aja, itu kayaknya kurang asik ya, kurang asik. Jadi saya mengimani, penolakan adalah bagian dari pelayanan. Kalau kita berhenti pelayanan, siapa yang akan melayani mereka? Siapa yang akan melayani anak-anak panti asuhan? Siapa yang akan melayani anak-anak jalanan yang tiap hari tidur di jalan? Dan lain-lain. Jadi kita terus untuk pelayanan. Dan hambatan yang ketiga tentu dari kesehatan saya, Mas Vincent. Oh ya. Ya, dari kesehatan saya.
Sejak tahun 2015 saya divonis oleh dokter ada penyempitan di pembuluh darah kepala saya. Dan saya pernah hampir stroke waktu saya pelayanan panti asuhan di Ambon. Ya, dan teman-teman, wah ini kayaknya sudah saatnya Peter berhenti. Itu tahun 2017. Saya ingat karena di tahun itu adalah tahun yang saya sangat berduka karena saya kehilangan ibu saya tercinta, dipanggil Bapa di surga. Sosok figur yang luar biasa bagi saya. Ya itu ya kita semua pasti teman-teman pasti mencintai ibu kita ya. Wanita yang melahirkan kita, yang membimbing kita, membesarkan kita. Jadi hampir nggak sampai setahun saya cukup drop dengan penyakit saya, dengan kehilangan ibu saya. Tapi saya harus bangkit. Karena selama perjalanan dari 2007-2017 10 tahun, mama saya itu adalah sumber inspirasi. Mama saya selalu ikut kemana saja pelayanan. Jadi saya juga berpikir begini, kalau saya stop pelayanan, mama saya di surga akan sedih. Oke, Bang Peter. Hambatannya cukup luar biasa ya ini ya. Dari luar ya, dan jadi juga saya dari bangkit dalam. kembali di 2018 Mas Vincent. Bangkit kembali dan sampai sekarang di 2022 terus pelayanan berbagi kasih dan kita semua mengimani untuk teman-teman semuanya jangan pernah khawatir dengan hidup ini. Karena ada Tuhan Yesus menyertai kita. Dan mujizat itu selalu nyata, itu kita imani. Dari yang mustahil pelayanan bisa dilakukan, tapi tiba-tiba dari pertama kali ngajak teman-teman susah, tapi karya Tuhan Yesus itu selalu ada. Roh Kudus selalu hadir kalau kita emang niat berbuat baik, itu kita imani. Oh, jadi itu yang membuat Bang Peter bertahan setia mengikuti Tuhan Yesus dengan berbagi kasih pada sesama ya? Iya, karena kenapa? Kita ini umatnya yang bagaikan debu. Pengorbanan kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan pengorbanan Tuhan Yesus yang rela disalib untuk kita semua. Jadi kalau ada hambatan, itu hambatannya kecil. Ya, kita lihatlah Tuhan kita, luar biasa. Jadi, jangan berhenti kalau ada hambatan. Justru hambatan itu membuat kita akan semakin besar, akan semakin kuat untuk pelayanan, ataupun apapun profesi dari semua para pendengar Praise Juice. Dan juga, ini untuk Mas Vincent, seperti ya, Mas Vincent juga punya penyakit. Saya tahu ini, saya tahu banget. Dan Mas Vincent terus pelayanan. Amin. Iya, luar biasa, Bang Peter. Dan tadi ada kata-kata Bang Peter yang luar biasa juga ya, bahwa jangan pernah berhenti karena hambatan yang kita alami tidak sebanding dengan apa yang Tuhan Yesus alami. Maka dari itu saya ingin tanya Bang Peter, kalau ada para sahabat Fresh Juice yang mendengarkan dan menyaksikan sekarang ini yang ingin terlibat dalam pelayanan Bang Peter, itu gimana caranya nih Bang Peter? Baik, terima kasih Mas Vincent, dan untuk semua pendengar sahabat Fresh Juice dimanapun berada, untuk Natal 2022 ini kami pelayanan nggak tanggung-tanggung nih, ada 12 panti asuhan dan panti jompo di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Dan itu akan kita mulai di tanggal 25 Desember 2022. Dan nanti juga kita akan ketemu nih Mas Vincent, karena tanggal 1 Januari dan 2 Januari kami OCC pelayanan panti asuhan di Jogja. Harus ketemu sama Vincent ya. Ketemu nanti, saya akan dampingi nanti. Ya, harus mendampingi ya selama 2 hari kami pelayanan di Jogja. Jadi mulai 25 Desember kami keliling Indonesia. Ke 12 panti asuhan panti jompo. Salah satu nanti tanggal 1 dan 2 Januari di Jogja ya. Dan untuk semuanya yang mendukung, silakan. Kami menjual tumbler spesial Natal 2022, ada temperaturnya, digital temperatur ya. Dan ini ada 2 pilihan warna, ada merah dan putih. Di sini ada gambar Santa Claus dan sini ada logo Panti Asuhan Bunda Hati Kudus Palu, Sulawesi Tengah. Dan ini warna putihnya. Ya. Silakan pilih.
Kita jual dengan harga Rp100.000, belum termasuk ongkos kirim. Info pemesanan, silakan hubungin nomor WhatsApp kami di 08188 74072. Kita ulangin ya, 08188 74072. Yuk, semuanya para sahabat pendengar Fresh Juice diborong tumbler Natal 2022 ini menjadi berkat bagi adik-adik kita di panti asuhan dan oma-opa di panti jompo. Silakan menghubungi nomor WA yang tadi sudah Bang Peter sebutkan, dan para sahabat bisa mengakses juga YouTube OCC ya. YouTube-nya ada itu ya, di kaos Bang Peter itu, YouTube OCC. Silakan bisa melihat pelayanan OCC-nya Bang Peter seperti apa. Mudah-mudahan dengan seperti ini kita bisa setia di dalam mengikuti Tuhan Yesus dengan berbagi kasih pada sesama yang membutuhkan. Bang Peter. Ya, dan silakan tonton video YouTube OCC kami. Ada video tentang penjualan tumbler Natal 2022 ini, dan ada pesan dari Romo pendamping kami, Romo Patris Angwarmas PR. Kalau kita mencintai orang kecil, sebenarnya kita mencintai Tuhan sendiri. Wih, luar biasa. Kalau kita mencintai orang kecil, sebenarnya kita mencintai Tuhan sendiri. Apapun hambatannya, apapun rintangannya, maju terus. Karena Tuhan kita jauh lebih besar dari tantangan dan rintangan yang kita hambati, yang kita alami itu ya. Dan Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah khawatir tentang hidup ini. Para pendengar, para sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Berkali-kali aku jatuh dan bangun, tapi kami mengimani Tuhan Yesus tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Amin. Amin. Terima kasih banyak Bang Peter sudah berbagi pada kami, para sahabat Fresh Juice di seluruh Indonesia, bahkan ada yang di luar negeri juga. Terima kasih juga waktu hari ulang tahun PT Nawadata Solution, tempat saya bekerja kemarin, Bang Peter sudah menjadi penghubung antara kami dengan Panti Asuhan Bakti Luhur Bandung, yang waktu itu kami undang ke Jakarta untuk mengikuti rangkaian acara, dan kita juga menyumbang untuk panti asuhan itu. Terima kasih banyak Bang Peter sudah membantu mengarrange juga. Terima kasih dari kami semua untuk PT Nawadata Solution atas perhatiannya, kepeduliannya untuk anak-anak kami di panti asuhan Bakti Luhur di Bandung. Semoga selalu menjadi berkat untuk kita semua. Amin. Para sahabat, ada satu yang bisa kita highlight dari apa yang disampaikan oleh Bang Peter Charles Patiapon tadi, bahwa seberapapun besar hambatannya, seberapapun besar tantangan, rintangan yang kita hadapi di dalam mengikuti Yesus, kita harus tetap setia. Karena kalau kita mau mengikuti Yesus yang baru saja lahir dan kita sambut dalam peristiwa Natal kemarin, maka itu artinya kita harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensi bahwa mengikuti Yesus berarti mengikuti jalan salibnya. Dan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk bersenang-senang, tetapi membawa misi. Dan Yesus mengalami banyak kesengsaraan. Tetapi barang siapa yang setia mengikuti Yesus dalam jalan salibnya, maka dia pun akan dibangkitkan bersama Yesus sendiri. Maka saudari dan saudara, pikirkan itu agar kita tetap setia menjalani panggilan hidup kita dengan berbagi kasih pada sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Bahwa kalau kita setia dalam jalan salib Tuhan, maka kita pun akan ikut dibangkitkan bersama Tuhan. Karena mengikut Yesus adalah keputusanku, keputusan ibu bapak semuanya, keputusan kita semuanya. Satu pujian
yang akan memberkati kita semuanya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tuhan memberkati selalu untuk selamanya. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 26 Desember 2022. Terima kasih kepada Bapak Reno Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.